Mari kita bayangkan, sebuah biara kuno di dataran tinggi Ethiopia tertutup kabut pagi dan dijaga oleh para imam yang berpakaian putih yang nyaris tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar. Di dalam dinding tebal yang dibangun sejak ribuan tahun lalu itu tersembunyi salah satu rahasia paling dijaga di dalam sejarah peradaban, yaitu sebuah kitab suci yang sangat berbeda dari yang dikenal di dunia barat. Alkitab Ethiopia, atau dikenal juga sebagai Ethiopian Bible. Seorang peneliti sejarah agama pada suatu ekspedisi rahasia mengaku pernah melihat sekilas salah satu salinan kuno kitab ini. Dia berkata, jika dunia tahu apa yang sebenarnya tertulis di dalamnya, katanya dalam sebuah wawancara yang nyaris tidak pernah dipublikasikan itu akan mengguncang fondasi banyak kepercayaan arus utama saat ini. Lantas, apa yang sebenarnya yang terkandung di dalam Alkitab Ethiopia hingga membuatnya dilarang untuk dibaca atau disebarluaskan di banyak negara? Mengapa teks ini begitu kontroversial sehingga dianggap bisa mengubah cara pandang manusia terhadap sejarah spiritualitas itu sendiri? Mari kita telusuri lebih dalam dan bersiaplah untuk dikejutkan. Alkitab Ethiopia atau Masafa Kedus merupakan kumpulan teks suci yang digunakan oleh gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia. Yang membuatnya begitu mencolok adalah kenyataan bahwa Alkitab ini terdiri dari 81 kitab. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan 66 kitab yang ada di Alkitab Protestan atau 73 di dalam Alkitab Katolik. Beberapa kitab yang hanya bisa ditemukan di dalam Alkitab Ethiopia itu meliputi Kitab Henokh, Kitab Yobel, Kitab Baruch, Kitab Susanna, Kisah Bel dan Naga, Kisah Yusuf dan Asenet. Kitab-kitab ini tidak hanya memperluas narasi yang kita kenal dalam Alkitab versi Barat, tetapi juga memperkenalkan konsep, tokoh, dan peristiwa spiritual yang jauh lebih liar, kompleks, dan kadang-kadang mengganggu. Mengapa Alkitab Ethiopia tidak dikenal secara luas? Karena itu tidak sesuai dengan doktrin gereja Barat. Gereja Barat itu, baik Katolik maupun Protestan, telah lama menyepakati kanon atau daftar kitab yang sah sebagai firman Tuhan. Ketika Konsili Hippo 393 Masehi dan Konsili Kartago 397 Masehi menetapkan daftar kitab-kitab yang masuk dalam Alkitab, banyak kitab dari tradisi Timur seperti Henokh ataupun Yobel tidak diikutsertakan karena dianggap terlalu apokrifa dan diragukan keasliannya atau berisi ajaran yang tidak ortodoks. Sementara itu di Ethiopia yang menganut tradisi Kristen yang lebih tua dan terisolasi dari kekuasaan Roma, kitab-kitab tersebut tetap dilestarikan dan dibaca sebagai bagian dari kanon mereka. Dan kata lain, gereja Barat menganggap beberapa isi Alkitab Ethiopia itu terlalu berbahaya atau berpotensi menyesatkan. Alasan selanjutnya kenapa dilarang karena mengandung ajaran dan narasi yang mengguncang. Beberapa isi Alkitab Ethiopia yang secara terang-terangan berbicara tentang asal-usul malaikat yang jatuh dan hubungan mereka dengan manusia, kemudian pengetahuan rahasia yang diberikan oleh makhluk surgawi kepada manusia itu sangat mirip dengan teori konspirasi zaman modern tentang ancient alien. Informasi selanjutnya yang sangat berbahaya yaitu detail tentang dunia roh, surga, dan neraka yang tidak terdapat di dalam Alkitab Barat. Penjelasan lebih panjang tentang akhir zaman ini juga sangat berbahaya namun diajarkan di dalam kitab tersebut. Hal ini tentu sangat berbeda dengan versi Wahyu Yohanes. Banyak teolog modern percaya bahwa jika kitab-kitab ini dibuka ke publik secara luas, itu akan memicu perdebatan besar tentang apa itu kebenaran dalam konteks iman Kristen. Selanjutnya, alasan kenapa ini dilarang adalah ada hubungan erat dengan tradisi Yahudi dan kuno Mesir. Alkitab Ethiopia memiliki banyak sekali kesamaan dengan teks-teks Yahudi kuno seperti Talmud dan Midrash.
Bahkan mitologi Mesir kuno dalam beberapa teks digambarkan bahwa tokoh-tokoh Alkitab seperti Henokh atau Nuh memiliki hubungan langsung dengan pengetahuan ilahi yang misterius. Bahkan beberapa teori menyatakan bahwa Alkitab Ethiopia ini bisa menjadi penghubung yang hilang antara peradaban kuno dan agama-agama Abrahamik lainnya. Alasan berikutnya kenapa kitab ini dilarang adalah karena berpotensi menggoyahkan kekuasaan agama arus utama. Jika isi dari Alkitab Ethiopia menjadi bacaan umum, maka banyak sekali doktrin dan ajaran dasar gereja bisa dipertanyakan. Misalnya, apakah benar malaikat bisa beranak pinak dengan manusia? Apakah Tuhan memiliki lebih dari satu rencana penciptaan? Atau siapa sebenarnya para anak Allah yang disebut di dalam kitab Kejadian 6? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menggugah keimanan seseorang, tetapi juga menantang otoritas gereja-gereja besar yang telah berabad-abad melakukan penafsiran terhadap Alkitab. Alasan selanjutnya adalah terlalu mistis dan mengandung esoterisme. Banyak bagian dari Alkitab Ethiopia mengandung simbolisme tinggi, penglihatan-penglihatan gaib, serta ajaran esoterik yang hanya dapat dipahami oleh kalangan tertentu saja. Gereja-gereja modern cenderung menghindari bentuk spiritualitas yang dianggap terlalu mistik karena sulit dikendalikan secara doktrinal dan bisa membuka ruang untuk sinkretisme atau pencampuran kepercayaan. Ketika kekuatan kolonial Eropa datang ke Afrika, mereka membawa serta doktrin dan sistem kepercayaan mereka sendiri. Banyak kekayaan spiritual Afrika termasuk Alkitab Ethiopia dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas budaya dan agama kolonial. Alih-alih dipelajari dan dilestarikan, Alkitab Ethiopia dikategorikan sebagai teks lokal atau primitif. Meski pada kenyataannya teks-teks ini lebih tua daripada Alkitab Latin Vulgata sekalipun. Apakah dunia akan siap menerima kebenaran ini? Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap sejarah alternatif, teori konspirasi, dan spiritualitas non-konvensional, perhatian terhadap Alkitab Ethiopia pun ikut meningkat. Banyak sarjana independen, YouTuber sejarah, hingga peneliti spiritual mencoba membuka tabir misteri yang disimpan dalam kitab-kitab kuno ini. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah manusia benar-benar siap menerima versi sejarah yang berbeda dari yang selama ini kita pelajari di gereja atau di sekolah? Dan apakah pembukaan kebenaran ini akan membawa kepada pencerahan atau kekacauan? Meskipun dilarang secara tak resmi dan disisihkan dari percakapan utama dalam teologi Kristen modern, Alkitab Ethiopia terus dibaca dan dijaga dengan penuh hormat oleh jutaan umat di Ethiopia dan Eritrea. Kitab ini menjadi saksi bisu bahwa sejarah spiritual umat manusia itu lebih kaya, lebih dalam, dan lebih kompleks daripada yang biasa kita dengar di mimbar-mimbar modern. Dan mungkin suatu hari nanti dunia akan benar-benar membuka matanya dan membaca sendiri apa yang selama ini disembunyikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.